Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 90, memainkan bunga yang lugu. Akan tetapi, dengan reputasi Jia Qingqing yang buruk di industri ini dan riwayat kejadian serupa yang pernah dialaminya, ditambah dengan permusuhannya yang terang-terangan terhadap Ningxi, tak seorang pun mempercayainya. Sutradara, saya baik-baik saja. Saya hanya mengalami luka di mulut, akan baik-baik saja setelah saya mengompresnya dengan es. Qingqing Jie kemungkinan besar hanya ingin membuat adegan itu terlihat lebih nyata, jadi jangan marah. Ekspresi Ningxi menunjukkan bahwa dia telah menderita dengan tidak semestinya tetapi berusaha untuk menanggungnya. Dia tampak seperti sedang mencoba untuk bertahan dalam diam dengan penuh pengertian. Dengan ekspresi itu, bahkan seluruh penonton merasa simpati padanya, apalagi sang sutradara. Jiang Muye menyaksikan dari samping, sudut mulutnya berkedut hebat. Dia hampir mati karena terkejut. Orang ini cukup pandai memainkan peran bunga yang polos. Jia Qingqing melihat penampilannya yang lembut, dan langsung marah. Ningxi, kamu masih berpura-pura. Kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Kamu menggigit dirimu sendiri. Apakah kamu menyembunyikan beberapa kapsul darah di mulutmu sebelumnya? Jia Qingqing, sudah cukup bagimu. Guo Qisheng menegur dengan keras. Asisten di samping Jia Qingqing buru-buru menariknya kembali dan membujuk, Qingqing Jie, lupakan saja. Jangan membuat direktur marah. Kita yang salah atas kejadian ini. Dia jelas-jelas mengira Jia Qingqing melakukannya dengan sengaja. Dia telah melihat terlalu banyak kejadian seperti ini saat mengikuti Jia Qingqing. Jia Qingqing berbalik dan menamparkan wajah asistennya, enyahlah. Kapan pernah menjadi tugasmu untuk memerintahku? Asisten itu jatuh ke lantai setelah terkena pukulan, sama seperti Ningxi. Bahkan ada darah yang keluar dari sudut mulutnya. Para kru produksi yang mengelilingi mereka, terutama mereka yang jabatannya tidak terlalu tinggi seperti asisten, bergegas maju untuk membantu asisten itu berdiri. Ekspresi mereka saat melihat Jia Qingqing penuh dengan rasa jijik. Meskipun Ningxi memiliki kehidupan pribadi yang berantakan, dia tidak pernah membiarkan hal itu memengaruhi orang lain. Dia bersikap sopan dan profesional saat syuting. Namun, Jia Qingqing benar-benar menyebalkan. Ini adalah pertama kalinya Jia Qingqing dituduh secara salah. Melihat tidak ada yang mempercayainya, wajahnya memerah, seolah-olah dia akan pingsan karena marah sedetik kemudian. Tepat saat dia hendak kehilangan kendali dan menyerang Ningxi tanpa mempedulikan citranya, seseorang melangkah keluar untuk menarik pergelangan tangannya. Qingqing, aku tahu kamu ingin membuat sutradara terkesan, tetapi kamu tidak perlu melakukannya sejauh itu. Orang-orang yang tahu akan mengatakan bahwa kamu berdedikasi pada pekerjaanmu, tetapi bagaimana pendapat orang lain tentangmu? Orang yang angkat bicara adalah Ning Xueluo, yang baru saja bergegas mendekat. Ning Xueluo tidak memiliki adegan apapun hari ini, dia tidak perlu datang, tetapi demi melihat Ningxi dalam masalah, dia tetap datang ke lokasi syuting. Dia tidak menyangka bahwa inilah yang akan dia lihat saat tiba di sana. Apa yang dilakukan Jia Qingqing ini? Itu merupakan kesempatan yang sangat bagus, tetapi dia membiarkannya terjadi seperti ini. Melihat orang banyak mulai bersimpati pada Ningxi karena kebencian mereka yang amat sangat terhadap Jia Qingqing, Ning Xueluo buru-buru maju untuk menolongnya keluar dari kesulitannya. Jia Qingqing bereaksi seolah-olah dia baru saja melihat keluarganya saat melihat Ning Xueluo. Dia langsung memeluknya dan menangis sambil mengeluh, Xueluo Jie, jalang ini mencoba memfitnahku. Karena takut Jia Qingqing akan mengganggu lebih banyak orang jika dia terus berbicara, Ning Xueluo menariknya ke sudut, mengapa kamu tidak bisa bertahan lebih lama? Ningxi cepat atau lambat akan diusir, apa yang kamu lakukan dengan mencari masalah dengannya saat ini? Jia Qingqing berkata dengan cemas, awalnya aku ingin memberinya pelajaran, tetapi aku bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Dia hanya menghindar dan berpura-pura seolah-olah aku memukulnya dengan keras hingga dia memuntahkan darah. Ning Xueluo menatap sutradara yang sedang meyakinkan Ningxi, yang sedang bersikap murah hati, dan langsung tahu tindakan macam apa yang sedang dia lakukan. Dia buru-buru mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi dan berkata, Qingqing, tidak cukup hanya aku yang percaya padamu. Masalahnya adalah semua orang tidak percaya padamu. Bahkan jika kamu menjelaskan situasinya, itu tidak akan membantu. Cara terbaik untuk keluar dari kekacauan ini adalah dengan segera meminta maaf kepada Ningxi. Jia Qingqing meledak setelah mendengar ini, apa? Kau ingin aku meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Xueluo Jie, bagaimana kau bisa berdiri di sisinya dan berbicara untuknya?